Chapter 326 Kolosseum 3. Kota Neraka. Suasana di bangku penonton saat ini sedang riuh oleh teriakan, pertengkaran dan sebagainya. Cepat, penantang berikutnya. Jangan menunda waktu lagi. Para penonton pun berteriak di sana-sini karena beberapa dari mereka kalah taruhan dan ingin bertaruh kembali di pertarungan selanjutnya. Sementara itu, Lin Yan hanya berdiri di tengah arena setelah menyimpan hasil jarahan dari Ciping. Apakah tidak ada yang ingin menantang Lin Yan? Wasit pun berteriak kembali di udara dan menatap ke arah beberapa kelompok kultivator. Semua dari mereka tentu paham bahwa wasit juga memprovokasi mereka. Beberapa kelompok kuat yang datang bersama seperti klan Qi dan klan Chu pun tahu bahwa mereka sedang diprovokasi. Lin Yan melirik ke sana kemari dan menaikkan sudut bibirnya. Sementara itu, Li Hao yang melihat senyum Lin Yan seperti itu hanya bisa terdiam karena ia tentu tahu bahwa Lin Yan sengaja melakukan itu agar banyak kultivator yang datang menantangnya. Dasar bocah sialan. Apakah dia berpikir bahwa kami klan Chu akan takut? Salah satu anggota klan Chu dengan tingkat kultivasi alam raja tahap kedua pun memasang wajah dingin ketika mengatakan hal itu. Chu Zhou, apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Tanya anggota klan Chu yang lainnya. Tenang saja. Kau pasti tahu bagaimana kemampuanku. Chu Zhou tersenyum kejam dan langsung menghilang dalam sekejap. Ia muncul di jarak hampir 5 meter dari Lin Yan dengan seringai kejam di wajahnya. Oh, tidak disangka bahwa kali ini anggota klan Chu yang akan menantang pendatang baru. Jika tidak salah, dia adalah Chu Zhou, kultivator tingkat alam raja tahap kedua. Para hadirin sekalian, dalam waktu 1 menit, pertarungan akan dilakukan. Silahkan pasang taruhan kalian. Wasit berkata dengan seringai lebar di wajahnya ketika ia mendarat di antara Lin Yan dan Chu Zhou. Para penonton pun langsung sibuk memasang pertaruhan. Kali ini, perbandingan taruhan adalah 1 banding 2 untuk Lin Yan karena mereka merasa bahwa Lin Yan lebih kuat daripada itu sebab bisa membunuh kultivator di tingkat yang sama hanya dalam waktu beberapa detik. Para anggota klan Chu memasang wajah jelek karena ternyata anggota klan mereka dianggap lebih lemah padahal memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka pun memasang taruhan yang lumayan besar untuk Chu Zhou. Li Hao yang menatap itu pun memasang taruhan yang lumayan besar untuk Lin Yan karena ia tentu tahu bagaimana kuatnya Lin Yan dari cerita yang dikatakan oleh ayahnya. Lah pasti akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Setelah waktu hampir berlalu 1 menit, wasit pun langsung berbicara kembali. Baik para hadirin yang terhormat sekalian, pertarungan berikutnya adalah sang penantang Chu Zhou melawan peserta bertahan, Lin Yan. Wow! Para kultivator pun berteriak keras karena ingin melihat apakah kali ini anggota klan Chu akan mampu menumbangkan seseorang yang memiliki ki raja. Tidak perlu membuang waktu. Pertarungan dimulai. Teriak wasit dan ia pun langsung mengulang lalu muncul di udara. Chu Zhou pun tidak berbicara sama sekali. Ia mengeluarkan pedang miliknya dan langsung melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan penuhnya. Ia tentu mendengar di bangku penonton bahwa Lin Yan sudah dianggap sebagai pemenang sehingga perbandingan taruhan adalah 1 banding 2. Hal itu membuat Chu Zhou sangat marah karena ia dianggap lebih rendah daripada Lin Yan sehingga ia mengerahkan semua kekuatannya di awal. Teknik pedang Chu, pusaran angin. Dengan kecepatan yang sangat tinggi,
Chuzo pun mengayunkan pedangnya ke arah leher Lin Yan. Menatap kecepatan Chuzo, Lin Yan tentu tidak akan meremehkannya. Tombak petir. Gumam Lin Yan saat ia mengeluarkan tombak pembunuh naga yang langsung dialiri oleh petir hitam. Terang. Zur. Zur. Angin kencang bercampur petir hitam pun menyebar ke segala arah sewaktu benturan terjadi. Wajah Chuzo serius seketika. Ia tentu dapat merasakan penindasan yang sangat kuat ketika aura tertentu mencoba menekannya. Inikah Ki Raja? Batin Chuzo dan langsung menggunakan teknik gerakan miliknya. Langkah badai. Zep. Ketika Chuzo mundur, ia pun langsung menginjak permukaan arena lalu melakukan gaya tolakan. Setelah itu, ia pun menerjang ke arah Lin Yan sekali lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Anggota klan Chu memang hebat. Tidak diragukan lagi bahwa para kultivator di benua Sein pasti akan menang melawan semua kultivator di daratan utara di tingkat yang sama. Batin Lin Yan dan senyum di wajahnya semakin lebar. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan pun bergerak dengan kecepatan tinggi seperti sebuah ilusi. Ia pun muncul tepat di depan Chuzo yang bergerak ke arahnya juga. Terang, terang, terang. Benturan demi benturan terdengar di tengah arena ketika pedang dan tombak saling beradu. Namun, Chuzo merasakan sesuatu yang membuatnya sedikit takut dengan Lin Yan. Yaitu kekuatan tubuh Lin Yan jauh melampaui apa yang ia bisa hadapi. Tidak hanya itu, bahkan Ki Lin Yan pun membuatnya gemetaran karena itu tampak seperti binatang buas yang siap menerkamnya kapan saja. Sementara itu, Lin Yan tampak santai dari waktu ke waktu karena ia menggunakan mata raja untuk melihat semua gerakan Chuzo. Apa hanya ini yang kau punya? Tanya Lin Yan acuh tak acuh ketika menahan tebasan Chuzo. Chuzo yang saat ini sedang menekan Lin Yan dengan pedangnya pun menggertakkan giginya dengan kuat karena merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Lin Yan adalah sebuah penghinaan. Hei Lin Yan. Orang ini sungguh membosankan. Apa kita menghabisinya saja saat ini? Tanya Xia Yuer yang sedari tadi diam dan memperhatikan pertarungan dari bangku VIP-nya. Suara siapa itu? Chuzo pun tercengang ketika mendengar suara merdu kekanak-kanakan yang mengatakan bahwa dirinya membosankan. Ia pun langsung mengedarkan energi spiritualnya dan memfokuskannya ke arah sumber suara yang ia dengar. Ketika Chuzo melakukan itu, ia pun melihat satu sosok mungil yang sedang menatapnya dengan tatapan merendahkan. Roh. Sial. Bocah ini adalah seorang spiritualis dunia. Batin Chuzo dan tahu dari mana asal formasi yang membunuh Ciping sebelumnya. Terserah padamu, Yuer. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan, Xia Yuer pun tersenyum manis lalu mengarahkan telapak tangannya yang mungil ke arah Chuzo. Formasi cahaya. Gumam Xia Yuer saat lingkaran formasi tercipta di depan wajah Chuzo. Sial. Langkah badai. Chuzo pun langsung menggunakan teknik gerakan asli klan Chu. Ia langsung melesat menjauh karena tidak ingin tewas seperti Ciping. Tetapi, ketika Chuzo mundur, Lin Yan pun tiba tepat di belakangnya sambil mengayunkan tombak pembunuh naga. Sungguh lambat. Bajingan. Chuzo pun menghindar ke samping dengan buru-buru karena Lin Yan mengincar jantungnya. Lin Yan yang menatap itu menaikkan sudut bibirnya dan langsung memutar tombaknya. Buak.
Gagang tombak Lin Yan pun langsung menghantam pinggang Chuzhou yang membuat Chuzhou merasakan sakit luar biasa dan terpental lumayan jauh. Di bahu Lin Yan, Xia Yuer hanya tersenyum kecil dan menyerang karena ia telah membuat persiapan menggunakan teknik formasi. Formasi cahaya, palu cahaya. Zep. Di tempat Chuzhou terpental, lingkaran formasi tercipta dan palu cahaya pun langsung tercipta lalu berayun ke arah bawah. Dan itu tepat di kepala Chuzhou. Bam! Chapter 327 Kolosseum 4. Kota Neraka. Kolosseum. Bam! Palu cahaya yang diciptakan oleh teknik formasi Xia Yuer pun menghantam tepat di kepala Chuzhou. Arreggggh. Chuzhou berteriak keras karena merasa bahwa tengkorak kepalanya hendak pecah. Tidak hanya itu saja, bahkan banyak giginya yang rontok akibat benturan kepalanya ke arah permukaan arena. Oh, belum mati juga. Dia sungguh tahan akan serangan. Seru Xia Yuer dan berniat untuk membuat formasi kembali karena formasi sebelumnya hanya berisi satu pukulan palu saja. Chuzhou yang merasakan sakit luar biasa pun langsung menekan tangan kirinya ke permukaan arena dan mengayunkan pedangnya ke arah Lin Yan ketika ia melakukan gaya tolakan. Bilah badai. Seraing. Tebasan Chuzhou berubah menjadi bilah-bilah tipis seperti sebuah angin tajam yang mencoba untuk membelah apa saja. Dan targetnya kali ini adalah Lin Yan. Yuer. Ucap Lin Yan saat ia membuat kuda-kuda untuk menyerang dengan tombak diarahkan ke langit. Xia Yuer hanya cemberut dan membuat formasi lainnya. Formasi cahaya, perisai cahaya. Dung, dung. Dua lingkaran formasi yang saling tumpang tindih pun tercipta dan membuat dinding cahaya tembus pandang. Terang, terang, terang. Kerak, kerak. Formasi bagian depan yang diciptakan oleh Xia Yuer hampir saja dihancurkan oleh teknik milik Chuzhou. Sementara itu, Lin Yan menatap ke arah Chuzhou yang masih di udara dan mencoba untuk turun ke bawah. Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar. Ketika Lin Yan mengayunkan tombak pembunuh naga dari atas ke arah Chuzhou, ledakan petir pun terjadi. Petir hitam pun menerjang ke arah Chuzhou yang baru saja melepaskan teknik miliknya. Tidak. Chuzhou yang menatap petir hitam menyambar ke arahnya pun mencoba untuk bertahan tetapi itu percuma saja sehingga ia hanya bisa melapisi seluruh tubuhnya dengan ki. Duar. Chuzhou pun dibawa oleh petir hitam yang memiliki ukuran seperti manusia. Petir hitam itu membawanya hingga ke pinggiran arena lalu menabrak dinding arena Kolosseum. Bom! Ketika ledakan terjadi, suasana menjadi hening dalam sekejap karena para penonton ingin melihat apa yang terjadi terhadap Chuzhou. Ketika debu menghilang, terlihat Chuzhou yang hampir tenggelam di dalam dinding arena Kolosseum dengan kondisi menyedihkan. Tubuhnya tampak hampir terbakar seluruhnya, pakaiannya sobek-sobek dan memperlihatkan banyak memar seperti bekas luka bakar akibat panas dari petir hitam dari teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Wow, dia pasti akan menang. Bunuh dia dan akhiri pertarungan. Para penonton pun berteriak keras agar Lin Yan mengeksekusi Chuzhou yang tidak berdaya lagi. Lin Yan tahu dengan pasti tentang peraturan arena Kolosseum, jika musuh belum tewas, maka pertandingan tidak akan berhenti sama sekali. Di tangan kiri Lin Yan, sebuah tombak mini pun tercipta melalui ki-nya. Ia pun langsung melemparnya ke arah Chuzhou. Dasar bajingan.
Teriak para anggota klan Chu saat melihat tombak Qi melesat ke arah kepala Chuzo. Jelek. Karena Chuzo telah kehilangan kesadarannya, tombak mini itu pun langsung menembus tengkorak kepala Chuzo yang sedari awal telah retak akibat teknik formasi Xia Yuer. Pertandingan kedua dimenangkan oleh Lin Yan. Wasit berteriak keras di udara yang membuat para penonton bersorak keras. Banyak dari mereka yang mengutuk Lin Yan juga karena tetap menang di pertandingan kedua. Sementara itu, Li Hao hanya tersenyum kecil karena sudah menduga bahwa Lin Yan memang bukan pemuda yang naif dan mencoba melepaskan musuh, apalagi saat ini lokasi pertarungan adalah Kolosseum di kota neraka. Apakah masih ada yang ingin menantang Lin Yan? Teriak wasit dengan antusias, tetapi siapapun tahu bahwa nada itu bersifat provokasi karena wasit itu pun melirik ke beberapa tempat kultivator yang memiliki kultivasi tingkat alam raja tahap pertama sampai tahap ketiga. Sialan. Bocah itu membunuh Chuzo. Anggota klan Chu lainnya pun memasang wajah sangat gelap ketika menatap mayat Chuzo yang terjatuh ke dalam air. Aku akan melawannya selanjutnya. Ucap seorang pria muda yang merupakan anggota klan Chu juga dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ketiga. Tapi, beberapa anggota klan Chu sedikit ragu karena tampaknya Lin Yan lebih kuat dari mereka duga. Aku 2 tahap lebih tinggi dalam kultivasi daripada bocah itu. Sekuat apapun dia, hampir mustahil mengalahkan 2 tahap di atasnya. Ucap pemuda tersebut. Lakukan. Anggota klan Chu yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap kelima pun mengangguk kecil. Pemuda itu pun tersenyum lebar. Bahkan sebelum wasit bertanya tentang apakah masih ada yang mencoba untuk menantang Lin Yan atau tidak, pemuda anggota klan Chu itu pun muncul di jarak hampir 5 meter dari Lin Yan. Oh, tampaknya kita memiliki peserta baru di sini. Seperti sebelumnya, 1 menit sebelum pertarungan dimulai, kalian lebih baik membuat taruhan. Para penonton pun berbicara di sana-sini selama hampir 30 detik sebelum terhenti. Kali ini, perbandingan taruhan pertarungan kali ini adalah 1:1. Sementara itu, Lin Yan terus menatap ke arah pemuda di hadapannya dengan tatapan datar. La tentu tahu bahwa pemuda itu sangatlah kuat. Tetapi, ia tidak akan bisa melawan pemuda itu jika berada di kondisi normalnya. Kau sungguh kuat dapat mengalahkan kultivator handal yang berada di 1 tahap dari kultivasimu. Sesuai yang diharapkan dari pengguna Qi Raja. Ucap pemuda itu dengan nada dingin serta niat membunuh yang sangat kuat. Lin Yan sama sekali tidak membalas. Ia merasa percuma berbicara dengan seseorang yang tidak akan lama lagi pergi menemui Raja Yama. Karena Lin Yan hanya diam saja, anggota klan Chu itu pun memasang wajah semakin gelap. Bagus. Aku akan memberikanmu kematian yang mengenaskan. Anggota klan Chu itu pun berbicara kembali dengan nada yang lebih dingin. Lin Yan tetap diam saja karena merasa tidak perlu membalas sama sekali. Tetapi Xia Yuer yang sedang duduk di kursi VIP-nya tentu tidak senang dengan ancaman seperti itu. Lin Yan, ayo berikan kematian yang sangat mengerikan kepadanya. Ucap Xia Yuer dengan nada yang sangat geram. Aku seperti sedang mendengar sesuatu sebelumnya. Batin anggota klan Chu tersebut tetapi menggelengkan kepalanya karena merasa itu mungkin suara dari para penonton. Baiklah, penantang berikutnya juga berasal dari klan Chu. Dia adalah salah satu jenius klan Chu yang bernama Chuen. Tidak perlu membuang waktu lagi,
pertarungan antara Lin Yan peserta bertahan melawan penantang ketiga, Chu Wen. Dimulai. Teriak wasit sekuat tenaga yang membuat para penonton bersorak karena kali ini hasilnya tidak akan seperti sebelumnya. Sebab, sangat banyak penonton mengenal siapa Chu Wen sebenarnya karena pemuda itu merupakan salah satu anggota klan Chu yang sangat sering melakukan pertarungan di Kolosseum. Chapter 328 Kolosseum 5. Kota Neraka. Pertarungan dimulai. Teriak wasit sekeras mungkin yang membuat para penonton bersorak. Di arena, terlihat Lin Yan yang sedang memegang tombak pembunuh naga sementara Chu Wen memegang pedang di tangannya. Chu Wen tidak seperti Chu Zhou yang langsung menyerang begitu saja. La terlihat tenang dan menilai situasi mencari waktu yang tepat untuk menyerang. "Apa kau tidak menyerang?" tanya Lin Yan acuh tak acuh. Mata Chu Wen menyipit sedikit. Pandangannya kini terpaku pada bahu Lin Yan karena merasakan kekuatan samar berada di situ. Ketika ia mengedarkan energi spiritualnya, ia pun tersenyum kejam karena dapat melihat sosok yang sedang duduk di bahu Lin Yan. "Tidak disangka bahwa selama ini kau adalah seorang spiritualis dunia. Aku sekarang paham dari asal formasi yang muncul begitu saja." Chu Wen berkata dengan nada dingin dan perkataannya dapat didengar oleh banyak kultivator. "Apa? Dia juga seorang spiritualis dunia?" Tampaknya misteri tentang formasi yang muncul begitu saja ternyata berasal dari roh. Roh apa yang dimiliki olehnya? Para penonton pun kembali berdiskusi di bangku penonton. Banyak dari mereka yang mencoba melacak sesuatu di sekitar Lin Yan dan para kultivator kuat pun akhirnya dapat melihat keberadaan Xia Yuer. "Oh, kau cukup ahli untuk seorang pria tidak tahu diri." Xia Yuer pun melambaikan tangannya dan menghapus formasi yang ada di sekitar tubuhnya. Ketika sosok Xia Yuer terlihat, para kultivator tercengang karena tidak akan menyangka bahwa akan ada roh sekecil itu. Roh apa itu? Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu mengandung kekuatan spiritual yang begitu besar? Para kultivator pun berdiskusi kembali untuk memikirkan apa jenis Xia Yuer yang sebenarnya. Namun, untuk kultivator terkuat saat ini yang ada di Kolosseum pun tidak mengetahui apa jenis Xia Yuer sama sekali karena memang roh dunia peri sudah sangat lama tidak membuat kontrak dengan para kultivator di dunia tersebut sehingga catatan mereka telah. Mungkin hanya beberapa yang masih mengetahui tentang jenis Xia Yuer dan mereka adalah 4 klan kuno serta Kekaisaran Han. Roh kecil yang sangat sombong. Baiklah, akan aku tunjukkan seperti apa kekuatanku yang sebenarnya. Kalian berdua lawanlah aku. Ucap Chu Wen ketika Qi yang merupakan elemen angin pun perlahan merembes di seluruh tubuhnya. Lin Yan, ayo bereskan orang sombong ini. Xia Yuer yang tidak menyukai sikap Chu Wen pun berteriak ke arah telinga Lin Yan. "Biarkan aku membereskannya sendiri Yuer." Balas Lin Yan yang membuat Xia Yuer sedikit cemberut tetapi tidak berkomentar sama sekali. "Sendiri? Kau terlalu meremehkan aku bocah," teriak Chu Wen. Langkah badai. Wush. Chu Wen seperti sebuah hembusan angin yang sangat kencang ketika melesat ke arah Lin Yan. Lin Yan pun tersenyum lebar bersiap-siap bentrok dengan Chu Wen. Tombak petir suci. Gaya pertama, tubuh petir suci. Zep. Lin Yan pun langsung melesat juga dengan kecepatan tinggi sambil mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah Chu Wen yang sedang mengayunkan pedangnya juga. Terang. Bush. Ketika bentrokan terjadi,
Chu Wen menyipitkan matanya karena tahu bahwa kekuatan tubuh Lin Yan lebih kuat darinya. Tetapi ia sama sekali tidak gentar karena kecepatannya jauh lebih tinggi dari Lin Yan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Chu Wen pun langsung memunculkan sebuah belati kecil di tangan kirinya lalu menebas ke arah leher Lin Yan. Serangan itu dapat dilihat oleh Lin Yan dengan mata raja miliknya. Ia pun memutar tombaknya sekaligus tetap mendorong tekanan pedang Chu Wen. Tring! Serak! Ketika belati kecil itu diayunkan dan mengenai tombak Lin Yan, ia pun sedikit terkejut karena sedikit lehernya terkena tebasan dan mengeluarkan beberapa tetes darah. Tinju gelombang kejut. Lin Yan pun mengayunkan lengan kirinya yang telah diselimuti oleh ki petir hitam. Melihat itu, Chu Wen hanya menyeringai dan membuat teknik lainnya. Gaya badai, pusaran badai. Blar. Tinju Lin Yan pun langsung menghantam tepat ke arah Chu Wen, terapi itu tidak mengenainya dan malah berbenturan dengan tornado kecil yang menyelimuti seluruh tubuh Chu Wen. Bush. Lin Yan pun terpental karena ledakan tersebut. Ketika ia mendarat, ia merasakan Chu Wen telah tiba di belakangnya. Matilah! Teriak Chu Wen ketika mengayunkan pedangnya ke arah leher Lin Yan. Mata Lin Yan melebar dan ki raja miliknya pun meledak. Ketika itu terjadi, Chu Wen merasakan penindasan yang sangat besar sehingga gerakannya tampak seperti melambat. Langkah pemisah bulan. Serak! Pedang Chu Wen pun menebas leher Lin Yan, tetapi ia memasang wajah gelap ketika Lin Yan tampak seperti bayangan kabur. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Zep. Lin Yan yang muncul di jarak 10 meter dari Chu Wen pun melesat dengan kecepatan yang lebih tinggi sekaligus menyerang menggunakan tombaknya dengan gaya menusuk. Chu Wen berdecak lalu memutar tubuhnya sambil mengayunkan pedangnya dari atas ke arah bawah. Pedang badai. Seraing. Blar. Bila pedang Chu Wen pun langsung mengenai mata tombak Lin Yan yang membuat ledakan besar terjadi ketika dua kekuatan besar saling beradu. Keduanya pun terpental menjauh karena gelombang kejut dari benturan sebelumnya. Lin Yan yang sedang melesat ke arah belakang pun melempar tombaknya ke arah Chu Wen. Wush! Ham! Apa kau pikir serangan seperti itu akan mampu mengenaiku? Dengus Chu Wen dan menginjak permukaan arena lalu membuat gaya tolakan sedikit ke arah samping. Zep! Tombak pembunuh naga pun melewati leher Chu Wen. Lin Yan yang menatap itu mengarahkan tangannya ke arah tombak pembunuh naga. Tombak terbang. Tombak pembunuh naga pun yang melewati Chu Wen melesat ke arah langit dan langsung memutar kembali ke arah bawah tepat ke arah Chu Wen. Petir surgawi. Zoom. Apa? Chu Wen terkejut ketika melihat tombak layaknya sebuah petir menyambar tepat ke arahnya. Jelek. Chu Wen menusuk pedangnya ke arah arena lalu mengaliri kinya ke gagang pedang. Badai tornado. Bush. Pusaran angin pun meledak ke arah langit dan langsung menghantam tepat ke arah tombak Lin Yan yang melesat layaknya petir. Blar. Angin kencang serta petir hitam menyebar ke segala arah ketika benturan terjadi. Lin Yan yang menatap itu pun mengendalikan tombak pembunuh naga. Terang! Ketika Lin Yan menangkap tombak pembunuh naga, suara dentingan terdengar seketika. Chu Wen yang membubarkan tekniknya memasang wajah serius karena tombak pembunuh naga milik Lin Yan tampak seperti hidup. Namun, ketika melihat ke arah Lin Yan lagi, matanya melebar. Bahkan para penonton pun terkejut ketika melihat ke arah Lin Yan.
Mode setengah naga. Grur, grur. Tekanan dari tubuh Lin Yan pun meningkat drastis ketika memasuki mode tersebut. Petir hitam tampak terus-menerus memercik dari tubuhnya. Kau. Chu Wen terkejut melihat penampilan Lin Yan. Bahkan untuk anggota cabang klan Yao juga melebarkan mata mereka karena mereka tentu tahu klan yang diisi oleh kumpulan orang-orang seperti Lin Yan. Demi Human. Lin Yan mendengar semua diskusi dari para penonton tidak peduli sama sekali. Ia tahu bahwa jika dirinya tidak memasuki bentuk setengah naga, pasti akan sulit menjatuhkan Chu Wen. Berhati-hatilah. Kali ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Gumam Lin Yan saat mengepakkan sayapnya dan melesat dengan kecepatan hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Melihat kecepatan Lin Yan, Chu Wen pun tahu bahwa Lin Yan memang bukan sembarangan kultivator. Dan kali ini, ia ragu apakah dirinya bisa mengalahkan Lin Yan atau tidak. Chapter 329 Kolosseum 6. Kota Neraka. Kolosseum. Apa yang terjadi? Sungguh tidak terduga sama sekali bahwa Lin Yan yang awalnya seorang spiritualis dunia juga merupakan seorang demi-human. Wasit berteriak keras untuk memeriahkan suasana. Sementara itu, di arena, terlihat Lin Yan yang bergerak dengan kecepatan tingginya layaknya sebuah petir hitam yang menyambar ke arah Chu Wen. Sial! Dia sangat cepat. Batin Chu Wen karena kecepatan Lin Yan kini berada di atasnya. Tanpa membuang waktu, Chu Wen pun melesat dengan kecepatan penuhnya. Blar! Keduanya pun bentrok secara langsung. Tring! 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 Benturan demi benturan pun terdengar. Kecepatan keduanya terlihat sangat tinggi dan bahkan tidak mampu diikuti oleh para kultivator tingkat alam raja tahap kedua. Gawat! Chu Wen sedang ditekan. Anggota klan Chu berkata dengan nada muram ketika melihat pertarungan di arena. Ya. Sungguh tidak diduga bahwa dia adalah seorang demi-human yang memiliki kekuatan besar seperti para anggota klan Xiao. Tetapi dia pasti bukan anggota klan Xiao karena nama depannya adalah Lin. Anggota klan Chu lainnya melanjutkan juga. Sementara itu, anggota cabang klan Yao pun memasang wajah jelek juga. Hei! Apakah dia anggota klan Xiao? Tidak tahu. Meskipun dia bukan, klan Xiao akan mencoba untuk merekrutnya apalagi bentuknya itu terlihat sangat mendominasi. Ya, dia bukanlah demi-human biasa. Dan kekuatannya juga bertambah sangat banyak ketika memasuki mode itu. Beberapa anggota klan Yao semakin muram ketika membahas tentang Lin Yan. Pertarungan terus berlanjut. Saat ini terlihat Lin Yan yang sedang melesat dari langit ke arah bawah seperti sebuah meteor sekaligus mengayunkan tombaknya. Blar! Ledakan dahsyat terjadi dan petir hitam menggelegar ke segala arah hampir menutupi seluruh arena pertarungan. Bush! Terlihat Chu Wen yang menjauh dari ledakan itu. Wajahnya saat ini terlihat sangat pucat karena prediksinya memang benar bahwa kekuatan Lin Yan memang sudah berada di atasnya. Jika seperti ini, aku akan kalah. Tidak. Aku tidak mungkin kalah melawan demi-human dengan 2 tahap kultivasi di bawahku. Batin Chu Wen saat mengeluarkan sebuah pil dari cincin ruang miliknya lalu menelannya. Wush! Terlihat Lin Yan yang melambaikan tombaknya yang membuat debu-debu berterbangan ke segala arah. Ia menyipitkan matanya ketika melihat Chu Wen menelan sesuatu. Oh! Apakah ini akan mendekati akhir pertarungan?
Tampaknya Chuen menggunakan pil penguatan dengan mengorbankan esensi darahnya. Teriak wasit cukup keras di langit. Mendengar itu, Lin Yan memasang wajah lebih serius apalagi ketika Chuen terlihat dikelilingi oleh ki berwarna hijau bercampur merah. Kau memaksaku menggunakan ini bocah. Ucap Chuen dingin ketika beberapa bagian permukaan kulitnya terlihat urat-urat tebal. Pil yang ia cerna sebelumnya mampu mengeluarkan potensi tubuh melebihi batas tetapi memakan harga yang lumayan mahal yaitu esensi darah yang merupakan sumber kekuatan lain selain dari akar spiritual akan dikikis perlahan. Lin Yan tidak membalas sama sekali. Ia pun memutar tombaknya beberapa kali lalu membuat kuda-kuda dengan tombak diarahkan ke belakang. Kau ingin menggunakan serangan terkuatmu karena tidak memiliki waktu bukan? Tunjukkan seperti apa kekuatanmu itu. Ucap Lin Yan acuh tak acuh ketika petir hitam tampak hendak meledak dari tubuhnya serta tombak pembunuh naga diputari oleh petir hitam yang semakin lama semakin liar. Tampaknya kau mengetahuinya. Jika begitu, matilah. Teriak Chuen dan melesat ke arah Lin Yan sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Badai darah. Lin Yan pun tidak membuang waktu dan melesat juga. Formasi penguatan. Dung. Lin Yan pun menggunakan formasi tanpa bantuan Xia Yuer. Terlihat tombak pembunuh naga saat ini dikelilingi oleh lingkaran formasi yang membuat petir tampak lebih liar dari sebelumnya. Teknik pembunuh naga. Ledakan petir surgawi. Zep. Lin Yan dan Chuen pun langsung muncul di jarak hampir 2 meter dan mengayunkan senjata masing-masing ke arah musuh. Duar. Ketika kedua teknik bertemu, Kolosseum pun bergetar beberapa detik. Ledakan ki tersebut melesat ke segala arah terutama ke arah langit karena menciptakan badai petir yang terus berputar-putar. Siapa yang menang? Sudah pasti Chuen. Dia menggunakan pil itu. Tetapi pemuda bernama Lin Yan itu juga bisa menang. Apa kalian tidak merasakan ki-nya yang terasa sangat besar sebelumnya? Para penonton pun berdiri dan saling berbicara bertanya-tanya siapa pemenang dari bentrokan tersebut. Badai ki pun perlahan mereda serta debu perlahan turun lalu menampilkan dua sosok di tengah arena. Li Hao yang menatap itu hanya tersenyum kecil karena sudah menduga bahwa pemenangnya adalah Lin Yan. Di tengah arena, terlihat Lin Yan yang mengeluarkan sedikit darah di lengan kanannya. Di hadapannya saat ini terlihat Chuen yang sedang berlutut dengan kondisi mengenaskan. Chuen! Teriak para anggota klan Chu dan berniat memasuki arena tetapi banyak pengurus Kolosseum menghalangi mereka. Apa itu tadi? Bagaimana bisa itu terjadi? Anggota cabang klan Yao pun melebarkan mata mereka ketika melihat kondisi Chuen. Chuen memuntahkan seteguk darah lalu melihat ke arah kanan. Hampir setengah bagian tubuhnya telah lenyap dan pandangannya mulai kabur. Sial! Batin Chuen saat perlahan kehilangan kesadarannya. Kau cukup membuatku kesulitan. Tetapi aku tidak akan menunggu kau mati karena itu tidak menyenangkan sama sekali. Ini adalah Kolosseum di dunia kultivator yang kejam dan kalian anggota klan Chu mencoba menantangku terus-menerus. Matilah! Gumam Lin Yan saat membuat kuda-kuda melempar tombaknya. Wush! Jelek! Chuen melebarkan matanya saat tombak Lin Yan menusuknya lalu membawanya ke tempat yang sangat jauh. Bom! Chuen pun mengenai pinggiran arena dan tewas sambil melekat di dinding arena karena tombak Lin Yan. Bajingan!
Teriak para anggota klan Chu saat melihat bahwa Lin Yan berniat memberi Chuwen kepada binatang roh yang ada di dalam air. Lin Yan melirik ke arah kelompok klan Chu dan senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia pun mengarahkan lengannya ke depan dan menarik tombak pembunuh naga. Tring! Suara dentingan terdengar ketika Lin Yan menangkap tombak pembunuh naga dan Chuwen pun terjatuh ke dalam air lalu dimangsa oleh para binatang roh. Sungguh tidak terduga. Pemenangnya adalah Lin Yan. Teriak wasit di udara yang membuat banyak penonton bersorak keras karena penampilan Lin Yan yang sangat brutal. Itu sangat sesuai dengan bentuknya sebagai demi-human. Lin Yan pun mengambil cincin ruang milik Chuwen yang telah terjatuh karena bagian kanan tubuhnya sebelumnya telah hancur. Ia pun menyimpannya tanpa memeriksanya karena merasa pasti hanya sedikit benda yang mungkin menarik minatnya di dalam cincin ruang tersebut. Setelah itu, Lin Yan mengarahkan tombaknya ke arah kelompok anggota klan Chu. Apakah masih ada dari kalian yang ingin menyusulnya? Tanya Lin Yan acuh tak acuh. Penonton pun diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Itu adalah provokasi yang menyiratkan bahwa kelompok klan Chu akan terbunuh juga ketika memasuki arena. Dan Li Hao yang mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan pun menghela nafas panjang. Wasit yang ada di langit pun tersenyum lebar lalu menambahkan minyak ke dalam api. Apakah anggota klan Chu akan berhenti menantang kuda hitam baru? Apakah masih ada dari mereka yang memiliki nyali menantang Lin Yan? Mendengar provokasi itu, wajah para anggota klan Chu pun berubah ungu dan biru tetapi tidak ada yang berani melompat ke dalam arena. Lin Yan yang menatap mereka semua diam pun menaikkan sudut bibirnya lalu melirik ke arah kelompok klan Chi yang hanya diam juga. Wasit, apakah tidak ada penantang lagi? Tanya Lin Yan dengan nada acuh tak acuh. Wasit menatap ke arah semua kultivator tingkat alam raja tahap ketiga ke bawah tetapi tidak ada yang berani maju sama sekali. Karena tidak ada yang berani menantang Lin Yan, maka sesuai peraturan pemenang di Kolosseum bahwa Lin Yan mendapatkan lencana kemenangan yang bisa ditukar dengan beberapa benda tertentu di paviliun hadiah. Teriak wasit sekuat tenaga. Para penonton pun bersorak karena sangat jarang pertarungan berhenti karena kebanyakan penerima tantangan akan tewas. Setelah ditantang 4-5 kali berturut-turut. Chapter 330 Musuh Menghampiri. Kota Neraka. Karena tidak adanya lagi penantang tingkat alam raja tahap ketiga ke bawah, Lin Yan pun akhirnya menerima lencana kemenangan yang dapat ditukar di paviliun hadiah. Lin Yan kembali ke tempat Li Hao berada. Ia ditatap terus-menerus oleh para kultivator karena sebelumnya sikap Lin Yan seolah-olah meremehkan semua kultivator dengan tingkat kultivasi 2 tahap darinya. Tetapi tetap saja tidak ada dari mereka yang mau melawan Lin Yan karena Chuwen yang dianggap kuat pun telah jatuh di ujung tombak Lin Yan. Kemenangan yang mudah. Li Hao pun berbicara ketika Lin Yan tiba di dekatnya. Kata-kata Li Hao hanya dibalas dengan senyuman oleh Lin Yan. Apakah kau ingin menukar lencana itu di paviliun hadiah? Tanya Li Hao mengingat tentang lencana kemenangan yang diterima oleh Lin Yan. Apakah ada sesuatu yang bagus di sana? Tanya Lin Yan penasaran. Tentu saja. Kota Neraka adalah perkumpulan dari banyak kultivator yang berasal dari luar. Pertarungan terus-menerus terjadi di kota neraka ini dan semua senjata, teknik dan manual akan berakhir di tempat itu. Lalu semua para pemenang di Kolosseum akan memiliki hak untuk mengambil salah satu hadiah di tempat itu. Ujar Li Hao.
Jika seperti itu, aku akan merepotkanmu untuk memimpin jalan. Ucap Lin Yan. Li Hao mengangguk kecil dan langsung menuntun Lin Yan ke arah paviliun hadiah keluar dari Kolosseum. Saat Lin Yan dan Li Hao keluar dari Kolosseum, anggota klan Yao pun saling mengangguk lalu pergi juga dari Kolosseum. Tentu tujuan mereka adalah membereskan Lin Yan. Para anggota klan Qi dan klan Chu yang menatap itu pun hanya membiarkan anggota klan Yao untuk membereskan Lin Yan. Mereka merasa bahwa Lin Yan tidak akan mungkin mampu melawan para kultivator tingkat alam raja tahap kelima dan tahap keenam meskipun Lin Yan mereka akui sangat kuat. Ketika Lin Yan dipimpin oleh Li Hao terbang menuju paviliun hadiah, ia pun mengerutkan keningnya ketika merasakan beberapa sosok kuat yang mengikutinya. Kita sedang diikuti. Lin Yan pun berkata dengan nada sedikit dingin. Li Hao tentu sudah merasakan kehadiran mereka semua. Ia juga memasang wajah sedikit gelap karena tahu bahwa 4 kultivator yang mengikuti mereka memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap kelima dan tahap keenam. Lin Yan pun berhenti di udara karena tentu ia tidak gentar sama sekali melawan kultivator setingkat itu. Sebab, masih ada satu hal yang menjadi kartu truf miliknya jika mereka mencoba memburunya, yaitu teknik fusi bersama dengan Xia Yuer. Menatap Lin Yan berhenti, Li Hao pun berhenti di udara dan menatap ke arah sumber kekuatan yang mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, 4 sosok pun muncul tidak jauh dari lokasi Lin Yan dan Li Hao. Apa yang kalian inginkan? Tanya Lin Yan acuh tak acuh. Mereka. Batin Li Hao saat melihat token yang digunakan oleh 4 kultivator tersebut. La tentu akan tahu dengan jelas bahwa mereka adalah anggota klan Yao cabang. Kau masih bertanya apa yang kami inginkan setelah kau membunuh salah satu anggota klan Yao? Tanya salah satu dari mereka dan mengeluarkan pedang untuk menghabisi Lin Yan di tempat. Kau membunuh anggota klan Yao? Tanya Li Hao tercengang menatap ke arah Lin Yan. Ya, dia ingin merampokku. Jadi aku menghabisinya di tempat. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Ternyata kau akan mengakuinya juga. Jika seperti itu, maka matilah. Ucap 4 anggota klan Yao bersamaan. Namun sebelum mereka bergerak, Li Hao muncul di depan Lin Yan sambil berkata, lebih baik kalian pergi sekarang juga. Bahkan jika kalian anggota klan Yao, Patriark cabang klan Yao akan mendapatkan masalah besar. Siapa kau bocah? Apa kau ingin mati juga? Tanya pemimpin kelompok klan Yao. Li Hao tidak membalas lagi dan mengeluarkan sebuah token yang membuat 4 anggota klan Yao memasang wajah gelap. Hei, anggota klan Li. Apa kau tidak sadar bahwa anggota klan Li itu bekerja untuk klan Yao? Tanya pemimpin kelompok klan Yao dengan seringai lebar di wajahnya. Oh, bekerja untuk klan Yao. Tampaknya aku harus memberitahu kakek tentang hal ini. Aku lupa satu hal. Ini hanya token keanggotaan klan Li dan aku salah mengeluarkan token. Balas Li Hao acuh tak acuh lalu mengeluarkan token lainnya yang membuat keempat anggota klan Yao menelan ludah. Kau, Li Hao, cucu patriark klan Li? Tanya pemimpin anggota klan Yao. Meskipun dikatakan secara kasar bahwa klan Li bekerja untuk klan Yao, tetap saja klan Yao utama sangat menghargai mereka. Bisa dikatakan, posisi klan Li lebih tinggi di mata klan kuno Yao daripada anggota cabang klan Yao. Itu dikarenakan keahlian klan Li dalam berdagang dan mengumpulkan banyak sumber daya untuk klan Yao. Dan saat ini,
Pemimpin kelompok klan Yao cabang pun sedikit ketakutan ketika mengatakan klan Li hanya bekerja untuk klan Yao. Jika itu terdengar oleh klan Li, mereka bisa melepaskan diri dari klan Yao dan masih banyak klan kuno lainnya yang mau menerima mereka dengan tangan terbuka. Sebab, bekerja sama dengan klan Li hanya akan membuahkan untung yang besar. Tampaknya berita tentangku telah menyebar. Aku berencana untuk pergi ke klan Li setelah ini. Tampaknya kakek akan senang menerima berita yang kalian katakan. Li Hao berkata dengan senyum kecil di wajahnya. Keempat anggota klan Yao menelan ludah karena jika apa yang dikatakan oleh salah satu dari mereka terdengar oleh telinga patriark klan Li, sudah pasti klan Yao akan kehilangan tambang emas. Bahkan mungkin klan Yao cabang akan menerima dampak yang mengerikan karena merekalah asal mula kata-kata itu. Bahkan untuk klan Yao utama tidak akan pernah mengadakan bahwa klan Li bekerja untuk mereka tetapi lebih ke arah sebutan rekan kerjasama. Alasan asosiasi alkemis terkenal tentu berkat klan Li yang mengelolanya. Di saat dahulu ketika klan Li belum mengelola asosiasi alkemis, organisasi itu tidaklah sebesar sekarang. Karena bantuan klan Li lah klan kuno Yao menjadi klan kuno terkaya di antara keempatnya. Apa yang kau katakan? Kau pasti salah dengar. Ucap pemimpin kelompok klan Yao cabang dengan wajah canggung. Saat ini ia tidak berniat memburu Lin Yan lagi karena mungkin masalah baru akan datang menghampiri mereka. Salah dengar. Mungkin kau memang salah mengatakan sesuatu sebelumnya. Jadi, apakah kalian ada perlu di sini? Tanya Li Hao dengan senyum kecil. Tidak. Kami hanya lewat di kota neraka ketika ingin kembali ke klan. Ucap pemimpin kelompok klan Yao cabang dengan nada canggung. Lah tentu paham apa maksud dari kata-kata Li Hao. Yaitu pergilah sebelum aku berubah pikiran. Oh, baiklah. Jika tidak ada keperluan lainnya, maka kami akan pergi lebih dulu. Ucap Li Hao dan menatap ke arah Lin Yan dengan anggukan. Lin Yan mengerti dan langsung mengikuti Li Hao menuju paviliun hadiah. Ketika menatap Lin Yan dan Li Hao yang telah pergi, keempatnya menghembuskan nafas panjang lalu menyeka keringat dingin di dahinya. Sial! Aku tidak menyangka bahwa cucu patriark klan Li yang dirumorkan telah kembali dari daratan utara berada di kota ini. Kita hampir saja menyulut amarah orang kaya itu. Ucap salah satu anggota klan Yao cabang. Ketika lainnya mengangguk setuju karena tentu dengan sumber daya yang melimpah, klan Li dapat bekerja sama dengan klan atau sekte kuat manapun yang akan membuat klan Yao menderita kerugian. Sama seperti kata-kata patriark klan Li ketika berbicara di depan umum di masa lalu, kekayaan adalah kekuatan. Bersambung. Chapter 331 bagian kedua teknik tombak petir neraka.